Halo sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Potik Servis HP hari ini, dan hari ini kita akan memberikan informasi atau sedikit pemahaman ke kalian tentang baterai ya. Karena tentunya sebuah smartphone ini tidak lepas dari yang namanya baterai. Dan sekarang rata-rata baterainya itu adalah lithium, dan itu daya tahannya ya, semua baterai pasti ada masa pakai. Jadi kalau masa pakai baterai ini gini, ini secara teori ya, secara teori yang diberikan oleh vendor. Tapi biasanya kalian kan memang kalau beli sebuah smartphone itu tentunya ya males lah baca-baca buku petunjuknya. Oke, sekarang akan kita bahas, dan semoga ini memberikan sedikit pemahaman ya. Sebuah smartphone apapun mereknya, entah itu Android, Samsung, iPhone atau apapun mereknya, tentunya tidak lepas dari yang namanya baterai, dan baterai rata-rata sekarang adalah lithium. Jadi masa pakainya itu, kalau sebuah baterai yang tertanam di smartphone itu bukan berdasarkan berapa tahun kalian pakai ya, tapi itu berdasarkan adalah berapa kali kalian colok. Jadi teorinya adalah kalau baterai itu masih baru, ini ada BlackBerry, banyak BlackBerry ya, tapi ya sudah nggak terpakai lah. Tapi oke lah, kita bahas yang lain. Sebuah smartphone itu biasanya adalah antara 600 sampai 9 kali 100 kali ngecas, artinya 600 sampai 900 kali colokan itu bateraimu sudah pasti akan bermasalah dan mengalami pengurangan. Jadi kalau 600, anggaplah 600, dan satu hari kalian ngecas satu kali ya, anggap aja lah 1 tahun 365 kali 2 ya, sekitar 700 hari lah, atau sekitar 2 tahun itu bateraimu sudah mulai akan drop. Tapi bisa jadi bisa 900 kali colokan itu kalau kalian ngecasnya secara benar. Jadi ngecas kalian itu antara di rentang 20% itu kalian cas, dan di 80 atau 90% kalian cabut, itu bisa sampai 900 kali colokan. Permasalahannya sekarang adalah setelah baterai itu sudah kualitasnya menurun, bahkan kadang-kadang kembung. Kalau baterai original sih sangat jarang kembung ya, kecuali sudah diganti ya. Anggaplah baterai kalian itu sudah kembung, yang terjadi adalah kalian pasti akan ganti baterai, dan pilihannya itu sangat banyak. Ada yang baterai original distributor, itu beda dengan original bawaan smartphone. Kalau original bawaan smartphone itu biasanya lebih tahan. Tapi kalau original distributor ya kadang-kadang 1 tahun sekali, setelah baterai orinya itu kalian ganti, maka akan ganti lagi. Dan pilihannya adalah adanya baterai double power. Nah, baterai double power ini kadang-kadang begini bos. Contoh aja ya, ini hanya mewakili merekmu ya. Entah itu kalian Android atau mungkin HPmu iPhone, tapi yang jelas kalau kalian menjatuhkan pilihan kalian ke baterai double power, ini sebaiknya hati-hati. Hati-hati kenapa? Karena baterai double power pun, misalnya contoh iPhone. Nah, ini contoh iPhone 6 deh. Baterai double power ini biasanya itu kalau kualitasnya contoh iPhone 6 Plus itu kan baterainya 2900 mAh. Tapi kalau double power maka di tulisan itu kadang-kadang akan tercantum 3500 mAh. Jadi naik 700 mAh. Tentunya bagi kalian yang tidak tahu kan, wah ini lebih awet. No, sebenarnya bukan itu sebenarnya. Karena baterai double power ini bisa saja itu adalah ulah-ulah distributor nakal yang supaya produknya laku. Ya saya nggak nyebut distributornya siapa dan mereknya apa ya. Tapi yang jelas kadang-kadang baterai itu adalah baterai seperti ini juga, tapi ditutup dengan stiker. Dan itu miliampernya ditambahin sampai 3500 atau terserah lah berapa kayak, walaupun itu kapasitasnya 2900 ya, kalian supaya dagangannya laku kadang-kadang ya dikasih 3,5, atau mungkin kalian produksi sendiri, beli baterai seperti ini dijual lebih mahal, modal stiker ditulisin 4000 mAh juga. Itu kalau di dunia bisnis ya sah-sah saja, tapi nipu sebenarnya, karena kapasitasnya tidak sesuai dengan aslinya. Saya ambil contoh aja satu, ini sebuah baterai ya, mereknya apapun lah itu mereknya. Ini sebenarnya baterai namanya untuk Asus ya, dan itu tulisannya adalah double power.
Yang sebenarnya untuk baterai Asus ini hanya 1800, tapi di sini adalah ditulis 2100 mAh. Dan itu sebenarnya itu brandnya sendiri, mereknya sendiri, kita nggak mau jatuhkan brand itu. Dan ini kita coba aja, karena ini tempelan juga. Nah, ini tempelan. Hanya stiker saja. Jadi kapasitasnya sebenarnya sudah di up 2 kali lipat. Bayangkan saja kalau mungkin iPhone kalian adalah iPhone X atau iPhone berapapun, dan ini kita kasih stiker seperti ini dengan tempelan atau tulisan. Ini kita tutup aja ya mereknya ya, supaya nggak dikomplain ya. Oke, mereknya kita tutup saja. Misalnya ini kita tempelin di sini dengan stiker yang seperti ini. Oke. Dan ini kapasitasnya sebenarnya kan untuk baterai, contoh aja iPhone 6 Plus kan 2900, dengan ditutupin stiker seperti ini dan ditulis di stikernya itu dengan kapasitas misalnya 3500 atau 4000 mAh ya, kalian tidak bakalan tahu, padahal kualitas baterainya sama dan itu saja. Jadi sebenarnya itu nggak ngaruh mau kalian pakai baterai double power atau mungkin embel-embelnya double IC kayak segala macam. Sebuah smartphone itu untuk IC misalnya baterai kalian penuh ya sudah bisa berhenti sendiri. Jadi tidak harus pakai double power, double IC, ya itu bahasa-bahasa marketing lah sebenarnya ya. Jadi perlu kalian ketahui sebenarnya ya nggak ngefek. Yang lebih ngefek adalah baterai originalnya kalian ganti dengan baterai ori distributor, itu malah ngefek loh. Bedanya apa mas? Sama-sama orinya. Oke. Baterai bawaan iPhone atau baterai bawaan sebuah vendor apapun mereknya, entah itu iPhone, entah itu Samsung atau apapun mereknya, itu baterai bawaannya itu tahan lebih lama, bisa jadi 900 kali ngecas itu baru drop, atau 3 tahun kadang-kadang baru bermasalah. Tapi kalau sudah kalian ganti yang katanya original pun, maka 1 tahun sudah akan menunjukkan kinerja yang menurun. Jadi itu saja mungkin bagi kalian, semoga paham lah. Mungkin ya, ada yang komplain ya, mungkin bagian dari lingkaran mereka. Kalau memang ada nanti bagi kalian yang mungkin punya pengalaman tentang pemakaian baterai double power ini, silahkan aja nanti tulis kalian di kolom komentar, dan silahkan aja nanti sharing di sana supaya teman-teman kalian juga lebih memahami dan lebih tahu lah. Karena ini kan berdasarkan pengalaman, saya juga berdasarkan pengalaman. Kadang-kadang yang tulisan baterai double power itu saya lepas, ternyata isinya ya sama seperti ini, cuma stikernya. Untuk kapasitas baterainya ya sama 2900 kalau di iPhone 6 Plus itu, dan ditempel ini sampai 3400 setelah kita buka stikernya ya 2900. Jadi bagi kalian yang punya pengalaman tentang pemakaian baterai double power atau double IC ya silahkan aja tulis di kolom komentar ya, supaya teman-teman kalian juga lebih memahami. Jadi alangkah baiknya kalau kalian menggunakan sebuah smartphone dan ingin mengganti baterai ya, itu alangkah baiknya gunakan saja baterai yang originalnya, walaupun itu baterai original distributor. Wah ya nggak ori-ori banget lah, tapi menurut distributor ya itu original. Karena harganya untuk baterai double power modal stiker itu selisihnya bisa lumayan loh bos. Kalau baterai yang original di distributor misalnya 200.000, yang double power itu bisa 270, jadi 70.000, padahal sama saja. Ilmu itu tadi lah, ilmu tipu menipu sebenarnya. Tapi ya nggak semua juga seperti itu ya. Ada sebagian juga yang memang memproduksi baterai double power itu ada juga, dan mereka punya brand dan merek sendiri itu ada juga. Jadi itu terserah ke kalian lah. Jadi bagi yang brand-brand yang mungkin punya produksi baterai double power sendiri ya silahkan aja komen, supaya nanti teman-teman user juga banyak pilihan. Kalau memang produkmu itu memang benar-benar bagus, pasti direkomendasikan. Jadi nggak usah takut dengan adanya video ini. Jadi yang penting adalah kejujuran. Oke, itu aja. Kalau memang ada ilmu baru yang kalian dapat di hari ini tentang masalah baterai ya silahkan komen, like, dan share. Dan bagi kalian yang saat ini lagi sakit, semoga penyakitnya cepat